Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Eka Ayu Agustin dari kelompok 2, NIM 20110503001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah usul fikih dan penerapannya serta signifikansinya dalam aktivitas muamalah. Yang pertama, periode pertumbuhan atau pembentukan usul fikih. Usul fikih asal artinya sumber atau dasar. Dasar dari fikih adalah usul fikih. Berarti usul fikih itu asas atau dalil fikih yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Usul fikih ini sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Mengenai usul fikih, ilmu ini lahir sejak abad ke-2 Hijriah. Ilmu ini pada abad pertama Hijriah memang tidak diperlukan, lantaran keberadaan Rasulullah SAW masih bisa mengeluarkan fatwa dan memutuskan suatu hukum berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang diihramkan kepada beliau. Ciri pada periode pertumbuhan yaitu Rasul memberi peluang sahabat untuk berijtihad ketika menghadapi masalah, mengajarkan prinsip musyawarah atau ijma'. Sejarah perkembangan usul fikih yang dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode Nabi. Pertumbuhan usul fikih tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam. Benih-benih ilmu usul fikih sudah tumbuh dan terbentuk pada masa Rasulullah dan sahabat. Selain itu, dalam pertumbuhan dan pembentukannya, ilmu usul fikih juga berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benih ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Unsur penting dalam usul fikih seperti ijtihad, qiyas, nasik mansuk, dan taksis sudah ada pada masa Rasulullah SAW dan sahabat. Ciri-ciri dari periode Nabi ini bahwa pada masa itu Rasulullah SAW berijtihad hukum-hukum yang merupakan keputusan dalam masalah-masalah yang dihadapkan atau merupakan suatu fatwa atau jawaban terhadap suatu pertanyaan. Jalan yang diikuti Rasul dalam menetapkan hukum ialah menanti wahyu. Jika wahyu tidak datang, Nabi berpendapat bahwa Allah menyerahkan tasyri' dalam masalah yang dihadapinya itu kepada Nabi. Maka Nabi pun berijtihad dengan berpedoman kepada ruhusyah syariah. Yang kedua, periode sahabat. Pada masa ini, kajian tentang fikih mulai dirumuskan, yaitu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebab pada masa hidupnya Rasulullah SAW, semua persoalan hukum yang timbul diserahkan kepada beliau. Contoh, cikal bakal ilmu usul fikih yang terdapat pada masa Rasulullah dan masa sahabat antara lain berkaitan dengan ketentuan urutan penggunaan sumber dan dalil hukum sebagai bagian dari usul fikih. Langkah-langkah yang ditempuh para sahabat apabila menghadapi persoalan hukum ialah menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah tersebut. Apabila tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran, maka mereka mencarinya di dalam sunnah. Apabila di dalam sunnah pun tidak ditemukan, barulah mereka berijtihad. Ciri khas yang menonjol dalam perkembangan fikih periode sahabat ini adalah sebagai berikut. Bersifat realistis, bersifat terbuka, mengedepankan musyawarah atau ijma' daripada menggunakan pendapat pribadi dalam penetapan hukum, bersifat kreatif dan khalifah sentris. Yang ketiga, periode tabi'in. Setelah selesai periode sahabat, maka muncul periode berikutnya yaitu masa tabi'in. Tabi'in serta imam-imam mujtahid sekitar abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada masa ini, daulah Islamiyah sudah banyak berkembang dan banyak muncul kejadian baru. Untuk menjawab kasus-kasus hukum ini, lahir tokoh-tokoh Islam yang bertindak sebagai pemberi fatwa hukum.
Mereka ini sebelumnya telah lebih dahulu menimba pengalaman dan pengetahuan di bidang ijtihad dan hukum dari para sahabat pendahulu mereka. Para ahli hukum generasi tabi'in ini antara lain Sa'id bin al-Musayyab 15-94 Hijriah sebagai mufti di Madinah. Sementara di Irak tampil pula Alqamah bin Al-Qais dan Ibrahim an-Naqai wafat 96 Hijriah. Dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu Ijma' Asy-Syahabi, Ijma' Al-Madinah, Fatwa Asy-Syahabi, Qiyas, dan Maslahah Mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat. Dari beberapa sumber rujukan itu, mereka memiliki kebebasan memilih metode yang mereka anggap paling sesuai. Ciri-ciri sebagian ulama tabi'in, ada yang menggunakan metode qiyas dengan cara berusaha menentukan illah hukum suatu nas dan kemudian menerapkannya pada kasus-kasus hukum yang tidak ada nasnya, tetapi memiliki ilah yang sama. Sementara sebagian ulama lainnya lebih cenderung memilih metode maslahah dengan cara melihat dari segi kesesuaian tujuan hukum dengan kemaslahatan yang terdapat dalam prinsip-prinsip syara. Perbedaan cara yang ditempuh dari kedua kelompok tabi'in ini terutama timbul karena perbedaan pendapat. Apakah fatwa Asy-Syahabi dapat menjadi dalil hukum? Dan apakah ijma' al-Madinah merupakan ijma' sehingga berkedudukan sebagai dalil hukum yang bersifat pasti? Adanya kedua kelompok ulama ini merupakan cikal bakal lahirnya dua aliran besar dalam ilmu usul fikih dan fikih, yaitu aliran mutakallimin atau Asy-Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas ulama, dan aliran fuqaha atau Hanafiyah yang pada mulanya berkembang di Irak. Cara perbedaan pemahaman lebih jelas lagi pada masa sesudah tabi'in atau pada masa para imam mujtahid, sebab kaidah-kaidah yang digunakan semakin jelas bentuknya. Imam Abu Hanifah misalnya menempuh metode qiyas atau istihsan, dan Imam Malik berpegang teguh kepada amalan orang-orang Madinah. Yang selanjutnya, penerapan usul fikih dalam aktivitas muamalah. Hukum dasar dalam fikih muamalah merupakan asas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum-hukum dalam bidang ekonomi. Dr. Abbas Arfan dalam bukunya 99 Kaidah Fikih Muamalah Kuliah menuliskan 5 asas. Yang pertama, asas pertama adalah tabadul al-manafi, yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas kedua adalah asas pemerataan dan keadilan, yaitu asas yang berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata, di antaranya masyarakat baik kaya maupun miskin. Asas ketiga adalah keridhaan dan kerelaan. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Asas keempat yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan asas kejujuran dalam bertransaksi. Asas kelima yaitu asas kebaikan dan ketakwaan, yang dalam hal ini muslim harus melakukan segala hal untuk kebaikan dan peningkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nadiwa Yuni akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang muamalah dan Al-Quran. Muamalah dari segi bahasa adalah saling bertindak dan saling mengamalkan. Sedangkan muamalah secara istilah memiliki dua arti. Yang pertama arti secara sempit dan yang kedua arti secara luas. Arti secara sempit adalah peraturan dari Allah SWT tentang hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan arti secara luas adalah peraturan dari Allah SWT yang harus dipatuhi dan ditaati oleh manusia, yang mengatur tentang hubungan sosialnya yang bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia dengan urusannya. Dalam bermuamalah harus dilandasi dengan beberapa asas. Asas yang pertama adalah asas yang kedua adalah asas muawanah, asas yang ketiga asas musyarakah, keempat asas manfaah, kelima asas antaradin, keenam asas adamul gharar, ketujuh adalah kebebasan membuat akad. Dalam asas yang pertama maksudnya adalah pemerataan atau keadilan. Penerapan prinsip keadilan bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintiran orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Terus yang lainnya asas muawanah adalah asas yang mewajibkan seluruh umat muslim untuk saling tolong-menolong, membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Maksudnya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Dan yang ketiga adalah asas musyarakah. Asas musyarakah adalah bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan. Yang untung bukan hanya yang terlibat dalam muamalah tersebut, namun masyarakat juga mendapatkan keuntungan dengan adanya muamalah tersebut. Selanjutnya adalah asas manfaah. Maksudnya berarti bahwa dalam asas ini harus memiliki manfaat yang bermanfaat untuk kita dan sama yang bermanfaat untuk orang lain. Terus yang kelima adalah asas antaradin. Maksudnya suka sama suka, tidak ada paksaan di antara satu sama yang lain. Yang keenam adalah asas adamul gharar. Berarti bahwa setiap muamalah tidak boleh ada gharar atau tipu daya. Jadi dalam asas ini harus adanya sebuah kejujuran. Terus yang terakhir adalah kebebasan membuat akad. Maksudnya adalah merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama. Maksudnya kita bebas dan berhak untuk membuat akad dengan siapa saja. Selanjutnya adalah penjelasan tentang Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qira'ah yaqra'u qira'atan Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Kandungan hukum dalam Al-Quran merujuk pada pembahasan para ulama. Sebagian dari mereka ada yang berpendapat membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3, sebagaimana pernyataan dari Wahab Zuhaili di dalam kitab Ushul al-Afiq al-Islamiyyi yang juga dikutip oleh Ermawati. Yang pertama adalah hukum akidah i'tiqadiyah, ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia pada Allah SWT dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Maksudnya hukum akidah adalah sebuah keyakinan kita kepada yang maha kuasa, kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, rasul, kepada hari akhir, serta qada dan qadar. Terus yang kedua adalah hukum etika hulukiyah, ada sesuatu perilaku, sesuatu tingkah kita yang berkaitan dengan kepribadian diri, sesuatu norma setiap manusia, di antaranya seperti kejujuran, rendah hati, dermawan, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah hukum amaliyah. Amaliyah itu adalah suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Sekian, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yulani Murmsuwandani, NIM 201110530022. Di sini saya perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang hadis. Hadis secara etimologi berasal dari kata al-jadid, sesuatu yang baru atau khabar. Maksudnya al-jadid adalah lawan dari kata al-qadim yang dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat al-qadim. Sedangkan khabar adalah berita atau ungkapan pemberitahuan yang disampaikan oleh para perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu dengan kata hadasanat, yang yaitu artinya memberitakan kepada kami. Secara terminologi, hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis. Salah satunya Al-Bukhari memberikan definisi hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Selain pengertian hadis di atas, istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah sunnah. Kata sunnah berarti jalan yang terpuji. Sunnah ialah segala sesuatu yang disandarkan atau ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul ataupun setelah kerasulan beliau. Yang kedua adalah habar. Habar berbeda dengan hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan habar ialah berita yang datang selain dari Nabi. Maka dapat disimpulkan bahwa habar lebih umum daripada hadis. Yang ketiga adalah atsor. Secara etimologi, atsor berarti sisa atau peninggalan. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa atsor adalah sinonim dari hadis, artinya ia mempunyai arti dan makna yang sama. Selain itu, atsor adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in dari perkataan atau perbuatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita dari kelompok 2 Usul Fikih. Saya di sini akan menjelaskan garis besar materi yang akan saya bacakan. Hadis sebagai sumber hukum muamalah. Dalam Islam terdapat aturan-aturan yang harus kita terapkan. Misal seperti individu dengan Tuhan memiliki aturan yang harus kita patuhi, begitu pula dengan individu lainnya. Itu yang dikatakan sebagai muamalah. Dalam Islam, muamalah adalah peraturan-peraturan yang harus kita patuhi, dan dalam Islam juga terdapat beberapa prinsip muamalah yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu hukum muamalah mubah. Mubah pada dasarnya ini segala aktivitas yang dilakukan itu boleh. Kemudian yang kedua yaitu atas dasar sukarela. Di sini pengertian dalam Islam bermakna saling berbuat dengan ketentuan tidak ada paksaan atau penindasan. Sehingga di sini kita diajarkan muamalah dalam Islam sini tidak boleh melakukan kekerasan. Kemudian yang ketiga yaitu mendatangkan manfaat. Mendatangkan manfaat di sini berarti menghindari mudarat. Apa itu mudarat? Mudarat yaitu perbuatan atau kegiatan yang merupakan sia-sia atau mubazir. Kemudian yang keempat yaitu memelihara nilai keadilan. Memelihara nilai keadilan merupakan muamalah yang dilakukan adalah perbuatan menghindari unsur-unsur penganiayaan. Kemudian di sini juga terdapat beberapa jenis muamalah. Yang pertama yaitu maisir. Maisir merupakan
transaksi untung-untungan. Di sini transaksi ini merupakan suatu pihak yang memperoleh untung yang lebih besar. Kemudian goror itu artinya ketidakjelasan, sama saja dengan ketidakjelasan di sini maksudnya transaksi yang dilakukan tidak jelas dalam melakukan transaksi ya. Kemudian yang ketiga yaitu haram. Haram di sini transaksi yang dilakukan atas jual beli ini menjual barang-barang haram seperti barang khamar, minuman keras atau narkoba. Kemudian riba di sini penambahan jual beli atau utang piutang. Di sini suatu bank atau bank konvensional ini melakukan riba karena di sini terdapat bunga yang lebih besar dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Kemudian batil merupakan transaksi batil yang sangat terlarang untuk dilakukan. Keadilan, memelihara nilai keadilan merupakan muamalah yang dilakukan adalah perbuatan menghindari unsur-unsur penganiayaan. Kemudian di sini juga terdapat beberapa jenis muamalah. Yang pertama yaitu maisir. Maisir merupakan transaksi untung-untungan. Di sini transaksi ini merupakan suatu pihak yang memperoleh untung yang lebih besar. Kemudian goror itu artinya ketidakjelasan, sama saja dengan ketidakjelasan di sini maksudnya transaksi yang dilakukan tidak jelas dalam melakukan transaksi ya. Kemudian yang ketiga yaitu haram. Haram di sini transaksi yang dilakukan atas jual beli ini menjual barang-barang haram seperti barang khamar, minuman keras atau narkoba. Kemudian riba di sini penambahan jual beli atau utang piutang. Di sini suatu bank atau bank konvensional ini melakukan riba karena di sini terdapat bunga yang lebih besar dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Kemudian batil merupakan transaksi batil yang sangat terlarang untuk dilakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.